Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa yang terkasih dimanapun ke episode baru dalam program pembelajaran Alkitab harian kami, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yesaya, kitab pertama dari Nabi Besar dalam Perjanjian Lama. Kita sampai pada pasal 62, mungkin ini pertama kalinya Anda menonton program kami dan ingin menjelajahi episode sebelumnya dan semua kitab yang dipelajari sebelumnya, Anda dapat menemukannya secara online di situs website kami, semuakitabsuci.com. Anda dapat mengunjunginya di situsnya, menonton episodenya, dan mengunduhnya untuk menjadikan perpustakaan Anda sendiri. Yang terpenting adalah Anda membaca serta mempelajari setiap Alkitab. Izinkan saya memulai episode yang menyambut tamu saya, hamba Tuhan yang bersama kami di studio, Saudara Yusuf Reyats. Selamat datang Saudara Yusuf. Terima kasih saudara. Kami juga menyambut para hadirin yang bersama kami. Selamat datang semuanya. Kami akan memulai pelajaran kami dalam beberapa saat, jadi tetaplah bersama dengan kami. Selamat datang Saudara Yusuf. Terima kasih. Kita akan sampai pada bagian akhir kitab Yesaya. Ini adalah perjalanan yang panjang, namun kenyataannya kita menikmati setiap bagian dari kitab hebat ini yang menggambarkan garis waktu Tuhan bagi umatnya di masa lalu dan di masa depan. Nama Yesaya berarti keselamatan Tuhan. Ya, Oleh karena itu kitab ini harus membawa kegembiraan. benar. Kita sampai pada pasal 62, sebelum kita menggali lebih dalam beberapa ayatnya, kita perlu mengetahuinya gambaran umum tentang pasal dan pembagiannya. Tampaknya tema keseluruhan dari pasal ini meskipun kita belum dapatkan semua detailnya berbicara mengenai kemuliaan. Kemuliaan sebuah kota. Jika kita baca di pasal 54 yang kita telah pelajari sebelumnya, ayat 11 mengatakan tentang kota itu, hai kami tertindas, diombang-ambingkan oleh badai dan tidak terhibur. Yerusalem selama ribuan tahun dilanda penderitaan, diombang-ambingkan oleh badai dan tidak dihibur, penuh dengan perang dan kerusuhan. Sungai-sungai memang membelah daratannya, namun di sini kita membaca tentang kejayaan yang akan datang menimpa kota itu. Jika kita ingin bagi pasal yang indah ini, maka ayat 1 sampai ayat 7 adalah satu tema. Dari ayat 8 sampai akhir pasal mempunyai tema yang lain. Tema pertama adalah permohonan orang-orang kudus kepada Tuhan, ayat 1 sampai ayat 7. Mereka berseru kepada Tuhan, mencari Dia dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Ini adalah bahasa umat tersisa. Kemudian di ayat 7 kalimat terakhir bagian ini berbunyi, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Jawaban Tuhan atas doa orang-orang kudus berasal dari ayat 8. Sampai akhir pasal Tuhan telah bersumpah demi tangan benarnya, demi tangan kekuatannya. Dan di akhir bagian ini ketika dia berkata di ayat 11, sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka menjadi upah jerih pahitnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Izinkan saya membaca ayat pertama pasal ini. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Pernyataan ini tentang Yerusalem. Dia juga mengatakan demi Sion. Perbedaan antara Yerusalem dan Sion, apakah ini dua tempat yang berbeda atau satu? Mengapa ia menyebut Yerusalem dan Sion?
Sion adalah gunung di atasnya kota Yerusalem dibangun. Jadi Sion adalah gunung, gunung Sion. Dan Yerusalem adalah kota. Namun seringkali keduanya digunakan secara bergantian. Sion atau Yerusalem. Karena keduanya merujuk pada hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi Yerusalem. Dan saya katakan memang Dia sangat mengasihinya. Kita ingat bahwa salah satu dari 3 kali Yesus menangis. Ia menangisi Lazarus yang terkasih. Ya, Lihatlah betapa kasihnya kepadanya ketika dia menangisinya. Namun dia juga menangisi Yerusalem ketika dia melihat kota itu dan menangis. Kita mungkin berpikir bahwa dia menangisi Yerusalem ketika dia sedang menunggu masa sulit, hari-hari gelap, dan penilaian kejam di kota itu. Tetapi sebenarnya dia menangisi perkataannya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau akan mengerti apa yang penutup damai sejahteramu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan melilit engkau dengan kubu dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Kristus menangis ketika dia melihat kota itu karena dia sangat mengasihinya. Di sini jelas bahwa oleh karena Sion tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai ia berubah menjadi kerajaan di tangan Tuhanmu. kata-kata ini tentang kejayaan Yerusalem di masa depan. Yerusalem yang berada di puncak gunung, Sion di masa depan. Ya. Melanjutkan kata-kata di ayat 4, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atasmu. Di sini dia memberi nama pada Yerusalem. Kami juga ingin mengetahui nama-nama lain dari Yerusalem pada masa kerajaan 1000 tahun yang disebutkan dalam kitab-kitab lain di dalam keseluruhan Alkitab. Di sini ketika dia berkata di ayat 4, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Tuhan akan senang di Yerusalem. Di antara nama-nama itu juga ada di pasal yang ke-60. Ayat 14, mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang maha kudus Allah Israel. Ini adalah salah satu namanya. Kita juga membaca di sini tentang Hepzibah. Jika kita membaca Yeremia pasal yang ketiga, kita membaca bahwa kota itu disebut tahta Tuhan. Ya. Yeremia 23 dan 33 memberitahu kita bahwa itu disebut Tuhan adalah kebenaran kita. Ketika kita baca di Yeskiel pasal 48 beritahu kita itulah nama kota itu. Yahweh Syamah, Tuhan ada di sana. Dalam Zakaria 8 disebut kota kebenaran. Dalam perjanjian baru dan pasal 48 namanya kota Raja Agung. Itulah beberapa nama kota ini. Mereka menunjukkan seberapa jauh Tuhan menghargai kota ini. Dia milihnya sebuah pilihan duniawi. Tentu saja kita mempunyai kemuliaan surgawi. Kita mempunyai Yerusalem, bagian atas Yerusalem surgawi. Tentu saja jika Yerusalem di bumi begitu mulia, apalagi Yerusalem surgawi yang digambarkan secara rinci di dalam Wahyu pasal yang ke-21 dari ayat yang ke-9. Anda menyebutkan 7 nama Yerusalem di kerajaan 1000 tahun, tapi nama negerimu yang bersuami sangat menarik perhatian saya. Sebab Tuhan berkenan kepadamu, akhirnya akan menjadi penyatuan antara Tuhan dengan negeri yang tandus ini. Ayat 6, aku telah menempatkan penjaga di tembokmu, hai Yerusalem, mereka tidak akan pernah berdiam diri siang atau malam. Hai kamu yang menyebut-nyebut Tuhan, janganlah kamu berdiam diri, dan jangan beri dia istirahat. Sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Siapakah penjaga tembok Yerusalem yang dimaksudkan dalam bagian ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Namun sebelum menjawabnya, saya ingin menekan ayat 5 seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Banyak orang tidak mampu memahami hubungan yang erat antara orang percaya dan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sini? Tidak ada hubungan dekat lainnya seperti ini. Jika kita melihat Kejadian 2, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini dikatakan bahwa sebagaimana mempelai pria bersukacita atas mempelainya,
Demikianlah Tuhan bersukacita atasmu. Dengan demikian, hubungan antara Tuhan dan umatnya adalah hubungan pernikahan. Mengapa demikian? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah hubungan cinta. Tidak ada hubungan yang lebih intim dari ini. Salomo berkata dalam Amsal, "Aku tidak bisa memahami jalan seorang pria dengan gadis perawan." Cinta yang Tuhan tanamkan dalam hati seorang terhadap seorang wanita, bagaimana bisa dijelaskan? Anda tidak bisa menjelaskannya atau memahaminya. Ini adalah misteri yang Sang Pencipta letakkan dalam ciptaannya. Ini bahkan merujuk pada hal yang lebih besar, yaitu cinta Tuhan kepada umatnya. Benar. Tapi bukan hanya hubungan cinta yang benar, tetapi hubungan yang permanen. Karena pernikahan bukanlah nafsu sesaat yang buatku merasa puas lalu mengabaikan pasanganku. Ini adalah hubungan yang kekal, akan menyatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu daging. Hubungan Tuhan dengan umatnya adalah hubungan yang permanen dan terus menerus. Poin ketiga, ini adalah hubungan yang tidak menerima pihak ketiga. Jika kita berteman, tidak masalah memiliki orang ketiga yang juga teman kita. Kita bisa berteman dengan 100 atau bahkan 1 juta orang, tidak masalah. Tapi dalam hubungan pernikahan tidak ada pihak ketiga. Hubungan ini tidak dapat menanggungnya. Dan Tuhan tidak pernah menerima keberadaan seseorang yang mungkin mencuri hati kita. Dia tidak bisa mentolerirnya. Jadi hubungan pernikahan adalah sesuatu yang indah. Orang tidak bisa memahami kitab Kidung Agung yang berbicara tentang hubungan pernikahan ini antara Tuhan dan umatnya. Ini tidak hanya ada di dalam kitab Kidung Agung, tetapi juga di dalam Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan dalam Perjanjian Baru. Ya, dalam Matius 29, teman-teman mempelai pria, dan dalam Yohanes pasal 3 mempelai pria dan mempelai wanita. Terus dia semua ini adalah hal-hal yang luar biasa. Di sini biarkan saya menjawab pertanyaan Anda, para penjaga yang tidak pernah diam siang atau malam. Saya menyebut mereka sebagai pria doa, yang selalu berdoa untuk orang percaya umat Tuhan. Oh, betapa kita membutuhkannya. Orang-orang kudus yang disebutkan di sini, sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan pada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Artinya tidak membiarkan Tuhan berdiam diri. Ada banyak tujuan bagi umat Tuhan. Oleh karena itu kamu yang menyebut Tuhan lakukan yang terbaik. Teruslah berdoa dan mengetuk. Maka pintu itu akan dibukakan bagimu seperti yang Kristus katakan dalam Perjanjian Baru. Pasal ini dimulai dengan kalimat ini, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Ia pun memberitahu para penjaga untuk tidak tinggal diam saat ia menjaga, sampai ia memunculkan kebenarannya, teruslah berdoa di gerbang. Kami akan menonton dan menyaksikan lalu menjawab pertanyaan dari para hadirin. Betapa berharganya janji-janji ini, kata-kata ini, bahkan pada masa yang sekarang ini, memuaskan hati setiap orang Ibrani yang telah ditebus. Sambil memikirkan umatnya yang masih tersesat dalam kegelapan kekafiran, mereka berdoa untuk keselamatan Yerusalem, menunggu hari di mana umatnya menyadari kebenaran ini. Sekali lagi, pada awal masa kesusahan besar, sisa di antara mereka akan dipanggil dan akan mengumumkan pesan itu kepada saudara-saudara mereka, memohon kepada Tuhan atas nama mereka, memintanya untuk segera mewujudkan hari itu, ketika Yerusalem akan menjadi permata pujian di seluruh bumi. Kita perlu klarifikasi ayat 8 yang mengatakan Tuhan telah bersumpah demi tangan benarnya. Bagaimana bisa Tuhan bersumpah padahal ia melarang kita untuk bersumpah? Oke, pertanyaan Mikael tentang sumpah di ayat 8, Tuhan telah bersumpah demi tangan benarnya. Bagaimana menurut Anda, Saudara Yosef? Ya, dalam khotbah di gunung ketika Tuhan berfirman, biarlah ya. Anda menjadi ya atau tidak? Tidak, yang dimaksudkan adalah dialog kami satu sama lain. Jadi ketika saya berbicara dengan Anda, saya tidak perlu membuktikan apa yang saya katakan dengan sumpah untuk memastikan kebenarannya. Tapi saya harus mengatakan sebenarnya meski menggunakan sumpah. Namun ini tidak berarti bahwa sumpah itu sendiri adalah suatu kejahatan atau dosa. Kalau tidak, kita tidak akan membaca ungkapan Tuhan bersumpah. Mustahil untuk membaca tentang Tuhan dalam surat Ibrani sebanyak 3 kali bahwa dia bersumpah. Sehingga aku bersumpah dalam rukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Oleh karena itu,
Allah yang bertekad untuk menunjukkan secara limpah berlimpah kepada ahli waris janji tentang kekekalan keputusannya, meneguhkannya dengan sumpah. Ini adalah kedua kalinya. Yang ketiga kalinya adalah Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Namun pertanyaan yang mungkin membingungkan kita adalah apakah Tuhan perlu bersumpah untuk membuat perkataannya menjadi kenyataan? Kita menemukan jawaban untuk pertanyaan ini di dalam Ibrani 6. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Bukan berarti ketika Tuhan bersumpah perkataannya menjadi lebih jujur, namun Membuat kita lebih percaya sumpahnya diri. meyakinkan kita. Kitalah yang perlu diyakinkan. Jadi ketika Tuhan bersumpah, dia menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dia katakan adalah pasti dan tidak dapat diubah. Misalnya, Anda perhatikan bahwa Imamat Harun tidak bersumpah hanya karena dia bermaksud mengakhirnya setelah beberapa saat. Itu terjadi begitu saja, tetapi ketika dia menunjuk Kristus menurut perintah Melkisedek, katanya Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal Telah engkau bersumpah? adalah imam untuk selama-lamanya. Dan ketika Tuhan bersumpah, itu berarti dia meneguhkan perkataannya selamanya. Inilah yang menghibur kami, namun hal itu tidak membuat firman Tuhan menjadi lebih akurat. Di sini dia bersumpah atas tangan benarnya dan kekuatannya. Benar. Apa tema sumpahnya? Sesungguhnya aku tidak akan lagi memberikan gandummu sebagai makanan bagi musuhmu. Ya, Tidak akan ada musuh yang mengganggu bangsa ini selama kerajaan 1000 tahun karena mereka berada di bawah kekuasaan Sang Mesias. seolah dia ingin mengatakan bahwa peristiwa seperti itu terulang berkali-kali selama bertahun-tahun. Kita dapat membacanya di kitab Hakim-Hakim ketika orang Midian mempermalukan bangsanya. Masyarakatnya biasa bercocok tanam dan orang Midian biasa membakar dan menghancurkan gandum. Orang Midian membuat kesal orang-orang. Mereka tidak mencuri hasil panen karena mereka membutuhkannya. Tidak, mereka baru Benar. saja menghancurkannya. Benar. Saudara Yusuf melanjutkan ke ayat 11, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Lihatlah, upahnya ada padanya, dan pekerjaannya di hadapannya. Tuhan datang sebagai penyelamat, pahala, dan pekerjaan ada bersamanya. Apa yang Anda lihat dalam hal ini? Saya melihat penghiburan yang sangat besar bagi mereka dan bagi kita. Sebagaimana dia akan datang kepada mereka, namun dia akan datang kepada kita terlebih dahulu. Ketika kita sedang mempelajari pasal yang indah itu dan membaca siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu Pasal kandangnya. 60. Pasal 60 di ayat 8. Bahkan saya juga ingat bahwa suatu hari nanti dalam waktu yang dekat kita tidak hanya akan terbang seperti merpati dan awan, tetapi awan akan datang untuk membawa kita bukan ke rumah kita, melainkan ke rumah ayah kita. Segera berita yang sangat melegakan, Tuhan akan datang. Saya yakin tidak ada kabar yang menyenangkan lainnya, orang beriman hanya mendengar kedatangan Tuhan. Orang-orang beriman mula-mula bisa saling menyapa dengan mengatakan, Maranatha, Tuhan sudah dekat. Dengan sepenuh hati, saya berharap kita kembali kepada salam yang indah ini, Tuhan sudah dekat. Di sini, seperti halnya Dia akan Sion. datang. Adapun Benar. Yerusalem akan datang, selamatanmu akan datang. Dia akan datang untuk menyelamatkan mereka, malah mereka akan berada dalam kehinaan, kesusahan, kebingungan, dan kesulitan. Tapi penyelamat akan datang untuk mereka. Bagi kami, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tentu saja saat dia berkata keselamatanmu akan datang, dia mengacu pada Tuhan dalam perjanjian lama. Kristus juga berkata di akhir Wahyu, dan lihatlah aku segera datang dan Ya, pahalaku ada padaku. dengan saya. Di sini dia mengatakan bahwa penyelamat akan datang dengan imbalan dan pekerjaannya. Apa yang diceritakan di sini tentang karakter Kristus, Saudara Yosef? Dialah Yehova yang tahu bagaimana memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dia mengenalku dan mengenalmu. Dia tahu apa yang Anda lakukan dan alasannya. Saya hampir tidak tahu apa yang Anda lakukan, tapi aku tidak tahu kenapa kamu melakukan itu. Jadi Benar. saya tidak punya hak untuk menilai motif Anda, tapi Tuhan tahu apa yang saya lakukan dan mengapa. Memberi kepada orang miskin itu adalah hal yang baik, tapi Tuhan tidak selalu menganggapnya baik. Siapapun yang memberi sambil meniup trompet di hadapannya sedang mencari kemuliaan dan kebanggaan pribadi. Ini jahat. Namun siapapun yang memberi untuk menghormati Tuhan dengan membantu orang yang membutuhkan dan miskin berarti dia melakukan hal yang baik. Nah, siapa yang bisa membedakan antara satu dan lainnya? Saya tidak bisa, tapi yang mampu membedakan adalah orang yang Benar. mengatakan bahwa dia akan datang dan pahalanya ada padanya. Benar.
Kita tahu seperti yang dikatakan Alkitab dan bahkan berbeda dengan Alkitab di beberapa kebudayaan bahwa dia yang akan menghakimi dunia pada hari terakhir adalah Kristus. Kristus akan menghakimi dunia. Alkitab Ya. mengatakan bahwa Bapa tidak akan menghakimi siapapun kecuali dia telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak. Menurut kriteria penilaian, yang mengadili haruslah orang yang mengetahui rahasia manusia. Ya, Rahasia itu hatinya saja. dan apa Benar. yang dipikirkan olehnya. Tentu. Lalu siapakah Kristus, Saudara Yosef? Tuhan Allah. Kristus adalah Tuhan. Siapapun yang percaya bahwa Kristus akan menghakimi manusia, namun tidak percaya bahwa Kristus adalah Tentu Tuhan, saja dia berada kemudian dalam menentang masalah yang dirinya serius. sendiri. Benar, dia akan menilai orang dan hatinya adalah orang yang maha mengetahui. Karena Kristus Tentu akan saja. menghakimi manusia, maka dia maha mengetahui. saja. Tidak seorang Dia pun yang maha mengetahui. mengetahui selain Tuhan. Tuhan. Saudara Yosef, izinkan kami menjawab pertanyaan dari para hadirin. Ayat 10, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Untuk siapa undangan ini? Apa yang kita pelajari mengenai undangan ini di ayat 10? Tuhan ingin buka jalan kepada dirinya dengan menjadikannya mudah dan sederhana. Maka dia berkata, keluarkan batu-batu itu. Jika ada batu di jalannya, singkirkan. Mungkin saya meletakkan batu-batu ini di hadapan beberapa orang sederhana yang ingin datang kepada Tuhan, tetapi sayangnya mereka tersandung dalam hal ini. Sekali lagi, angkat panji untuk masyarakat, atau ya biarlah jalan diketahui dan jelas. Saudara, ayat ini mengingat saya pada apa yang disebutkan dalam Ulangan pasal 19 tentang jalan menuju kota perlindungan yang harus diaspal agar Benar. tidak sesat atau tersandung. Karena beberapa detik dapat merenggut Sedetik. nyawa seseorang. Saya mendengar bahwa ketika mentara kembar di New York runtuh, mereka yang menunda sebentar akan binasa. Hanya dalam hitungan detik Anda harus melarikan diri dengan cepat. Di sini ayat tersebut berbunyi, permudahlah jalan menuju hadirat Allah, menuju ibadahnya, menuju keberkahannya, dan keselamatan. Jangan persulit jalan, bersihkan batunya dan angkat panjinya. Oleh karena itu barang siapa ingin datang, dapat dengan mudah mencari jalannya. Dan barang siapa tidak mau datang, ia harus bertanggung jawab sendiri karena jalannya sangat jelas dan mudah untuk dijangkau. Benar, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kami sampai pada akhir episode, kami akan meninjaunya sekarang dengan tamu kami. Kita mengetahui bahwa di pasal 62 ada beberapa nama yang digunakan untuk menyebut Yerusalem dalam kerajaan 1000 tahun. Namun ada bagian lain dalam Alkitab yang menceritakan kepada kita nama-nama Yerusalem lainnya pada masa kerajaan 1000 tahun. Bisakah seseorang mengingatkan kita tentang nama itu? Di Yesaya 62 disebutkan Hepzibah yang artinya yang kuperkenan. Yesaya 60 menyebutnya kota Tuhan dan Yeremia 3 menyebutnya tahta Tuhan. Yeremia 23 dan 33 menyebutnya Tuhan adalah kebenaran kita, sedangkan Yeskiel 48 memanggilnya Tuhan ada di sini. Zakaria menyebutnya kota kebenaran dan Mazmur 48 menamainya kota Raja Agung. Baiklah, mari kita ulas salah satunya. Apa yang dimaksud dengan Hepzibah? Yang kuperkenan. Aku berkenan kepadanya. Terima kasih. Tuhan mengibaratkan hubungannya dengan bangsa yang kembali kepadanya dengan hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita di ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangunkan engkau menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Mengapa Tuhan bermaksud membandingkan hubungannya dengan umatnya dengan sebuah pernikahan? Ada 3 poin yang ditonjolkan Saudara Yosef. Hubungannya antara Tuhan dan umatnya adalah hubungan penuh kasih. Sekali lagi maksudnya adalah hubungan ini seharusnya berkelanjutan dan berkesinambungan dan hubungan yang tidak menoleransi kehadiran dari pihak ketiga. Benar, terima kasih. Sempurna. Benar. Ayat 8, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Mengapa Tuhan bermaksud bersumpah demi tangan benarnya, demi lengannya, untuk membicarakan tujuan-tujuannya mengenai umatnya di masa depan? Di sini ketika Tuhan bersumpah, yang dia maksud adalah apa yang dia katakan akan bertahan selamanya. Namun dalam kasus lain ketika dia tidak bersumpah seperti saat dia berbicara tentang imamat Harun,
Dia tidak bersumpah karena dia tidak bermaksud agar imamat itu bertahan lama. Ini sebenarnya berakhir setelah beberapa Tetapi saat. mengenai imamat menurut Tapi ketika peraturan Tuhan- Melkisedek, Dia bersumpah tentang hal itu karena itu akan bertahan selamanya. ada sumpah yang akan bertahan lama. Benar, Saudara Yusuf? Benar. Sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Tuhan Yusuf. berkati. Pemirsa yang terkasih, ayat 6 pasal 62 mengatakan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri, hai kamu yang harus memperingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Yang pasti Tuhan akan mengabulkan doanya. Secara profetik dia akan menanggapi kota ini, Yerusalem. Saat ini dia akan menjawab doa kita, doa menggerakkan tangan Tuhan. Mereka melakukan keajaiban. Kita akan bertemu di episode mendatang. Tuhan menyertai Anda. كم أود أن ألمس حبك، كم أود أن آتي وأشدو إليك، كم أود أن أكسر قارورتي وأغسل بدموع قدميك. أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب. إن لمستك فيك لي كل الشفاء، فإن سألتك أنت كل منيتي، وإن كسرت طيبي لك والكبرياء ستغفرا سيدي خطيئتي. أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.